Selamat malam, perkenalkan saya Laura Zulia Sofiana, dengan NIM-nya 41519120015. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai pertanyaan-pertanyaan dalam tugas UAS dalam mata kuliah Proyek Data Science. Di sini ada beberapa pertanyaan, yaitu untuk poin yang pertama, soal nomor 1, yaitu saya disuruh menyebutkan algoritma data science yang lain yang saya pahami dan penjelasannya kenapa. Dalam algoritma data science yang saya pahami ada beberapa, yaitu yang pertama ada algoritma percabangan. Di dalam dunia programming, algoritma ini dipakai dalam berbagai macam skenario. Misalnya, pemilihan opsi, pembayaran pada suatu aplikasi, atau scoring, tes filtering otomatis seperti yang ada pada platform decoding algoritma percabangan, yaitu adalah suatu algoritma yang dapat digunakan untuk memilih atau melanjutkan salah satu perintah dari beberapa perintah yang sudah ada sebelumnya. Akan tetapi, pada jenis algoritma percabangan, untuk melakukan langkah selanjutnya, maka harus memenuhi syarat yang sudah ada. Yang kedua, ada algoritma perulangan, yaitu perulangan yang biasanya disebut dengan looping adalah instruksi program yang bertujuan untuk mengulang beberapa jenis perintah, dan fungsi ini paling sederhana, yaitu untuk mempermudah melakukan suatu proses yang berulang-ulang seperti mencetak angka 1 dan 100. Yang ketiga ada algoritma KNN dari machine learning, yaitu untuk klarifikasi bekerja dengan mengambil sejumlah data K terdekat atau tetangganya sebagai acuan untuk menentukan kelas dari data baru. Algoritma ini mengklasifikasikan data berdasarkan similarity atau kemiripan atau kedekatannya terhadap data lainnya. Secara umum, cara kerja algoritma yang pertama, kita harus menentukan jumlah tetangga atau nilai K-nya terlebih dahulu yang akan digunakan untuk menjadi pertimbangan penentuan kelas. Selanjutnya, kita dapat menghitung jarak dari data baru ke masing-masing data point dari database. Yang terakhir, kita bisa ambil sejumlah data K dengan jarak terdekat, kemudian tentukan kelas dari data baru tersebut. Untuk soal nomor 2, masih nomor 1, poin yang kedua, yaitu jelaskan mengenai algoritma data science berdasarkan jenis kelompoknya. Ada beberapa penjelasannya, yaitu yang pertama ada supervised learning. Supervised learning atau pembelajaran yang diawasi adalah metode pembelajaran machine learning yang ditentukan berdasarkan penggunaan kumpulan data berlebar. Pada dataset ini terdapat label, yaitu kolom menjadi target keluaran model. Unsupervised learning, yaitu metode pembelajaran dengan menggunakan algoritma machine learning untuk menganalisis dan pengelompokan kumpulan data yang tidak berlabel atau on-label data. Algoritma ini menemukan pola tersembunyi dalam data tanpa perlu campur tangan manusia, sehingga biasanya disebut dengan unsupervised atau tanpa pengawasan. Unsupervised learning digunakan untuk melakukan clustering, asosiasi, dan dimensionality reduction. Yang terakhir ada reinforcement learning, yaitu model machine learning yang mirip dengan supervised learning, tetapi algoritma ini tidak dilatih menggunakan data sampel atau data training. Pada reinforcement learning, model ini belajar sambil berjalan dengan menggunakan trial and error. Soal nomor 1, poin yang ketiga, yaitu apa sih dasar pemilihan sebuah algoritma untuk sebuah studi kasus? Jawabannya menurut saya adalah pilihan algoritma mana yang akan digunakan bergantung pada jenis dataset, tujuan, struktur data, keberadaan outlier, data komputasi yang tersedia, jumlah record, jumlah atribut, dan sebagainya. Ini tergantung pada praktisi data science untuk memutuskan algoritma mana
yang akan digunakan dengan mengevaluasi kinerja dari beberapa algoritma. Untuk pertanyaan selanjutnya, nomor 2 poin pertama, yaitu kita disuruh menjelaskan beberapa jenis data science task. Yang pertama ada pada task klarifikasi dan regresi digunakan untuk memprediksi variabel target berdasarkan pada variabel input. Prediksi yang dibuat ini didasarkan pada model umum yang dibangun dari dataset yang diketahui sebelumnya. Yang kedua ada deep learning, yaitu merupakan artificial neural network yang bersifat sophisticated. Penerapan deep learning ini telah banyak diterapkan untuk penyelesaian masalah klarifikasi dan regresi. Yang ketiga ada clustering, yaitu merupakan proses pengidentifikasian pengelompokan data yang biasanya dilakukan secara alami berdasarkan pada dataset yang tersedia. Pengelompokan ini biasanya didasari pada algoritma yang bersifat unsupervised learning. Yang keempat ada time series forecasting, yaitu sebuah proses memprediksi sebuah nilai tertentu berdasarkan pada histori data masa lalu yang kemungkinan akan memberikan sebuah tren atau pola tertentu yang sifatnya didasarkan pada waktu, bisa tahunan, bulanan, mingguan, atau harian. Yang kelima ada text mining, yang dikenal sebagai nama analis teks, yang merupakan proses mengubah data teks menjadi yang tidak terstruktur menjadi informasi yang bermakna dan dapat ditindaklanjuti. Feature selection ini yang terakhir, yaitu adalah sebuah proses untuk menyeleksi atribut dalam sebuah database, sehingga diperoleh atribut-atribut yang sifatnya penting dan dapat memberikan ciri dari objek tertentu. Soal nomor 2 dari poin yang kedua, yaitu apa sih yang dimaksud dengan CRISPDM? CRISPDM adalah singkatan dari Cross Industry Standard Process for Data Mining. Apa sih yang dimaksud Cross Industry Standard Process for Data Mining? Yaitu cara yang terbukti di industri untuk memadu upaya penambangan data kita. Sebagai metodologi ini mencakup deskripsi fase kas proyek, tugas-tugas ini yang terlibat dalam setiap fase, dan penjelasan tentang hubungan antar tugas-tugas ini. Pertanyaan ketiga dari nomor 2 yaitu sebutin tahap yang ada di data science process. Di dalam data science process ada beberapa data yang tersedia, ada 5 data. Yang pertama ada obtaining data. Langkah pertama ini dari setiap proyek ilmu data cukup mudah, yaitu mengumpulkan dan mendapatkan data yang dibutuhkan. Jika tidak memiliki data sama sekali, maka tidak akan ada yang dapat diproses. Namun pada langkah ini sangat diperlukan untuk membuat query basis data terlebih dahulu, dan ini akan mencakup keahlian teknis seperti MySQL untuk memproses data. Bahkan dapat memulai data dengan format sederhana seperti Microsoft Excel, dan kemudian mengubahnya menjadi data yang dapat digunakan. Jika menggunakan Python atau R, mereka memiliki paket khusus yang dapat langsung membaca data dari platform ini ke dalam program. Yang kedua ada scrubbing data, yaitu tugas utama dalam proses scrubbing data adalah membersihkan dan memfilter data seperti garbage in, garbage out, di mana jika data yang digunakan tidak terfilter dan tidak relevan, maka hasil analis juga tidak akan berarti apa-apa. Dalam proses ini, perlu mengonversi data dari satu format ke format lainnya, dan menggabungkan semuanya menjadi satu format standar di semua data. Misalnya, jika data dikumpulkan dalam satu file CSV, maka diperlukan penerapan query SQL ke data CSV, sehingga hal ini dapat memasangkan dengan bahasa pemrograman seperti Python atau R. Dalam beberapa situasi, tidak lupa jika perlu memfilter baris jika menangani file yang terkunci. File yang dikunci mengacu pada file yang dikunci web, tempat kita dapat memahami data seperti demografi pengguna, waktu masuk ke situs web, dan lain-lain. Yang ketiga ada exploring data. Explore data, yaitu
Ada berbagai jenis data seperti data numerik, data kategorikal, data ordinal, dan nominal, dan lain-lain. Dengan berbagai jenis karakteristik data yang mengharuskan kita menangani secara berbeda-beda. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah menghitung statistik deskriptif untuk mengekstrak fitur dan menguji variabel signifikan. Pengujian variabel signifikan sering kali dilakukan dengan korelasi, misalnya mengeksplorasi korelasi risiko seseorang terkena tekanan darah tinggi dalam hubungannya dengan tinggi dan berat badan. Perhatikan bahwa beberapa variabel berkorelasi tetapi signifikan dalam model. Nah, selanjutnya masuk ke dalam pemodelan data, yaitu proses nomor 4. Hal yang harus dilakukan adalah mengurangi dimensi kumpulan data yang dimiliki. Tidak semua fitur loh atau nilai penting untuk memprediksi modal. Karenanya, yang perlu memilih yang relevan yang akan berkontribusi pada prediksi hasil yang kita cari. Pada tahap ini juga dapat mencakup pengelompokan data untuk memahami logika di balik klaster tersebut. Misalnya, kita ingin mengelompokkan pelanggan e-niaga untuk memahami perilaku mereka di situs web. Jadi, ini mengharuskan kita untuk mengidentifikasi grup titik data di mana dengan algoritma pengelompokan. Menggunakan metode seperti K-means atau membuat prediksi menggunakan regresi seperti regresi linear atau logistik. Yang terakhir ada interpreting data. Nah, tahap terakhir ini mengacu pada penyajian data, memberikan hasil sedemikian rupa sehingga dapat menjawab pertanyaan bisnis yang kita ajukan saat pertama kali memulai proyek. Bersama dengan wawasan yang dapat ditindaklanjuti yang ditemukan melalui ilmu data. Lalu selanjutnya, pertanyaan nomor 4. Yaitu pertanyaan nomor 4 yang pertama, disuruh menjelaskan mengenai tahapan modeling development pada proyek data science. Nah, modeling development ini adalah proses berulang, yang dimana banyak model diturunkan atau diuji, dan dibangun hingga model yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan dibangun. Pekerjaan pemodelan selanjutnya mungkin perlu memulai pencarian di tempat yang sama dengan bangunan model asli dimulai, bukan di tempat selesainya. Pengembangan model ML melibatkan akuisisi data dari berbagai sumber terpercaya, pemrosesan data agar sesuai untuk membangun model, memilih algoritma untuk membangun model, menghitung metrik kinerja, dan memilih model dengan kinerja yang terbaik. Untuk pertanyaan kedua dari nomor 4, yaitu bagaimana sih cara kita memvalidasi model data science? Yang pertama, langkah-langkahnya yaitu adalah buatlah kumpulan data pengembangan validasi dan pengujian. Selanjutnya, gunakan kumpulan data pelatihan untuk mengembangkan model. Yang ketiga, hitung nilai statistik yang mengidentifikasi kinerja pengembangan model. Lalu, hitung hasil model ke titik data dalam kumpulan data validasi. Selanjutnya, hitung nilai statistik yang membandingkan hasil model dengan data validasi. Lalu, hitung hasil model ke titik data dalam kumpulan data pengajuan. Yang terakhir adalah hitung nilai statistik yang membandingkan hasil model dengan data uji. Nomor 3 dalam pertanyaan keempat, yaitu adalah apa sih penggunaan dari data visualisasi? Visualisasi data berguna untuk membersihkan data, menjelajahi struktur data, mendeteksi outlier dan grup yang tidak biasa, mengidentifikasi tren dan klaster, menemukan pola lokal, mengevaluasi hasil pemodelan, dan menyajikan hasil. Hal ini sangat penting untuk analisis data eksplorasi dan penambangan data, untuk memeriksa kualitas data, dan untuk membantu analis menjadi terbiasa dengan struktur dan fitur data sebelum mereka. Ini adalah bagian dari analis data yang diremehkan dalam buku teks, namun selalu ada dalam investigasi aktual. Selanjutnya, pertanyaan keempat dari nomor 4 adalah
Apa tugas yang paling menantang atau challenge tech dalam sebuah proyek bagi seorang data science? Menurut saya, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh seorang data science adalah menerapkan pengetahuan dominan ke business solution. Seorang data science adalah jembatan antara departemen IT dan manajemen puncak. Keahlian dominan diperlukan untuk menyampaikan kebutuhan manajemen ke departemen IT dan sebaliknya. Maka dari itu diperlukan bekerja untuk mendapatkan wawasan tentang bisnis, memahami masalah yang dihadapi, dan berupaya menganalisis dan memodelkan solusi. Seiring dengan penugasan alat statistik dan teknis, juga perlu fokus pada kebutuhan bisnis. Sekian, terima kasih untuk penjelasan dari pertanyaan-pertanyaan yang dikelontarkan dalam soal UAS pada mata kuliah proyek data science. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Laura Zulia Sofiana. Terima kasih dan selamat malam.